Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Sinesa Tutorial. Kali ini untuk mata pelajaran informatika dengan materi enkripsi untuk kelas 8. Berikut ini KI dan KD Informatika kelas 8. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Dan berikut ini peta konsepnya. Pesan tanpa enkripsi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Andi dan Budi sedang berkirim pesan. Pesannya yaitu sebuah teks terang yang berupa password. Password ini mungkin ada digunakan untuk ATM, PIN ATM, atau password yang lainnya. Dimana password ini memang sangatlah rahasia dan sangat pribadi sifatnya. Teks terang dalam enkripsi disebut dengan plain text, yaitu teks yang mudah dibaca. Jika Andi mengirimkan ke Budi, maka password akan dikirimkan ke Budi. Namun, di tengah perjalanan, ada seorang penyadap yang ingin mengambil password atau pesan dari Andi yang dikirimkan ke Budi. Password ini digandakan, kemudian diteruskan ke penyadap dan ke Budi. Coba kita lihat. Penyadap bisa langsung membaca teks terang tersebut, yaitu sebuah kata password dengan isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Inilah pesan tanpa enkripsi. Sedangkan pesan dengan enkripsi adalah sebagai berikut ilustrasinya. Andi dan Budi berkirim pesan, tapi sebelum berkirim pesan, teks terang dari Andi dienkripsi terlebih dahulu menjadi sebuah teks tersandi. Teks tersandi atau ciphertext adalah teks yang tidak mudah dibaca. Kemudian teks tersandi tersebut dikirimkan ke Budi. Di tengah perjalanan, ada seorang penyadap yang ingin mengambil pesan dari Andi. Kemudian diduplikasi dan diambillah pesan tersebut. Tentu saja penyadap tidak dapat membaca secara langsung, karena teksnya sudah tersandi. Nah, bagaimana dengan Budi? Budi pun juga tidak bisa membaca teks tersebut. Tentu saja Budi harus mendekripsi pesan tersebut agar bisa terbaca menjadi teks terang. Inilah pesan dengan enkripsi. Kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi atau pesan agar tidak dapat dibaca orang lain atau tidak dapat diketahui informasinya oleh orang lain tanpa pengetahuan khusus. Di sana ada plain text dan ciphertext. Plain text adalah teks yang dapat kita pahami sebagai teks apa adanya atau mudah dibaca, sedangkan ciphertext adalah teks yang tidak akan dapat memahami maksud dari isi informasinya karena terlihat acak-acakan atau sulit untuk dibaca. Inilah skenario enkripsi. Enkripsi ini harus menggunakan kunci untuk membuat teks terang menjadi teks tersandi. Begitu juga dengan deskripsi, harus menggunakan sebuah kunci untuk merubah teks tersandi menjadi teks terang. Jenis-jenis enkripsi. Enkripsi simetri. Enkripsi yang paling sederhana yang hanya melibatkan satu kunci rahasia untuk menyandikan atau menguraikan informasi.
Salah satu contoh enkripsi simetris adalah Treasure Keeper. Ini adalah enkripsi terlama atau terkuno yang kita gunakan. Kunci yang kita gunakan adalah 3. Artinya, jika urutan alfabet kita A, B, C, D hingga Z, maka urutan tersebut akan digeser 3 ke belakang, yaitu D, E, F, G, dan seterusnya, hingga yang paling akhir adalah A, B, C, D. Jika plain text-nya adalah saya main komputer, S akan berubah menjadi huruf V, A akan berubah menjadi huruf D, Y akan berubah menjadi B, dan seterusnya. Inilah contoh dari enkripsi simetris. Jenis-jenis enkripsi berikutnya yaitu enkripsi asimetris. Enkripsi yang menggunakan 2 kunci, yaitu kunci publik atau public key dan kunci pribadi atau private key untuk menyandikan dan menguraikan informasi. Contoh dari enkripsi asimetris adalah enkripsi end-to-end aplikasi yang paling terkenal yaitu WhatsApp. Tiap user WhatsApp pasti mempunyai 1 kunci publik dan yang kedua adalah kunci pribadi, di mana tiap-tiap user ini pasti mempunyai kedua kunci tersebut. Nah, di manakah kunci publik dan kunci pribadi itu diletakkan? Kunci publik akan diletakkan di dalam server WhatsApp, sedangkan kunci pribadi diletakkan di handphone masing-masing user. Sebagai contoh di sini adalah Budi. Berikut ini contoh skenario pengiriman pesan yang terenkripsi. Jika Andi ingin mengirimkan pesan ke Budi, maka Andi akan mengambil kunci publik dari server miliknya Budi, yang akan diambil kemudian digunakan untuk mengolah pesannya menjadi pesan terenkripsi. Pesan ini terenkripsi dengan kunci publik Budi, kemudian dikirimkan ke server WhatsApp dan diteruskan ke Budi, dan Budi menggunakan kunci pribadi miliknya untuk membuka pesan tersebut agar bisa terbaca. Beginilah alur dari enkripsi end-to-end WhatsApp. Manfaat enkripsi yang pertama adalah menjaga rahasia, yang kedua mencegah penyadapan, yang ketiga adalah digital signature. Kekurangan dari enkripsi: pesan tidak dapat dibaca apabila penerima pesan lupa kuncinya atau kehilangan kuncinya. Enkripsi dapat digunakan untuk hal yang tidak baik. Penyembunyian rekod tindakan yang tidak baik oleh seseorang. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.